Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sadallah ilaha illallah wa sadanna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma wa ilma wal hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Kajian Islam hari ini di Jumat Mubarak ya, mudah-mudahan mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kajian Islam di Jumat Mubarak ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah mengenai ihsan ya. Satu kata ihsan. Nah, mudah-mudahan materi ini mengingatkan diri saya, memotivasi saya bisa bersikap ihsan, begitu juga dengan para pendengar semuanya. Apa pengertian ihsan ya? Ihsan itu berasal dari kata hasuna ya, artinya berbuat baik. Bentuk masdarnya adalah ihsan yang artinya kebaikan ya. Jadi Allah juga berfirman ya, apa landasan syar'inya ya, landasan syar'inya supaya kita berlaku ihsan ini atau berbuat baik ya, kalau dari asal katanya tadi adalah berbuat baik ya. Nah, landasan syar'inya dari Al-Qur'an bisa dilihat dalam surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-7, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Ya. Kemudian juga di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 90 Allah juga berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ya. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berbuat adil dan ihsan. Itu juga di dalam surat yang lain juga ada ya. Di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat ke-77 yang artinya berbuat baiklah kepada orang lain ya, seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, banyak ya ayat-ayat mengenai al-ihsan ini ya. Bahkan di Al-Qur'an ayat mengenai al-ihsan ini, berbuat baik ini ada 166 ayat. Jadi 166 ayat yang berbicara tentang ihsan dan implementasinya. Nah, dari ayat ini kita menarik suatu makna betapa mulia dan betapa agungnya perilaku dan sikap ihsan sehingga mendapat porsi yang sangat istimewa dalam Al-Qur'an. Masya Allah ya, 166 ayat yang bicara masalah ihsan dan implementasinya, dan ini merupakan suatu hal yang mendapatkan porsi betapa mulia dan agungnya pribadi dan sifat ihsan sehingga mendapatkan porsi yang sangat istimewa dalam Al-Qur'an. Itu beberapa ayat Al-Qur'an ya. Mungkin ada 166 ayat yang bicara mengenai ihsan dan implementasinya. Sedangkan kalau dalam hadisnya ya, bisa dilihat dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. Apa itu pengertian ihsan ya? Rasulullah SAW menerangkan ihsan ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril, dan jawaban itu dibenarkan oleh malaikat Jibril. Engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, yakinkanlah dia melihatmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi itu ihsan kata Rasulullah. Jadi kita beribadah kepada Allah ya, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya ya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, yakinlah dia, Allah, melihatmu. Itu ihsan. Masya Allah, memang ihsan ini memang puncak ibadah ya, akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba ketika dia beribadah pada Allah. Nah, bicara masalah ihsan ya, jadi ada beberapa hal mungkin yang kita akan bahas hari ini ya. 3 aspek pokok ya dalam ihsan ya. Ada beberapa 3 aspek pokok dalam ihsan ya. Yang pertama kali adalah aspek ibadah ya. Jadi ada 3 aspek pokok
pokok dalam Islam, dalam ihsan, yang pertama kali adalah aspek ibadah. Nah, kita berkewajiban ihsan dalam beribadah. Yaitu bagaimana cara kita ihsan dalam beribadah? Yaitu menunaikan semua jenis ibadah. Seperti sholat, puasa, haji dengan cara yang benar. Yang menyempurnakan syaratnya, rukunnya, sunnahnya, dan adab-adabnya. Nah, hal itu tidak mungkin dapat ditunaikan kalau dalam pelaksanaannya itu kita tidak ihsan. Jadi kita betul-betul menikmati ibadah kita itu ya, dengan kesadaran penuh bahwa Allah itu memantau kita. Jadi orang yang ibadahnya ihsan adalah dia menikmati ibadahnya, dia merasa dia beribadah itu memang dipantau oleh Allah, kemudian juga dia melaksanakan segala syarat-syarat rukunnya, ya, kemudian juga adab-adabnya, rukunnya, sunnahnya. Jadi betul-betul dia merasa kesadaran penuh ibadahnya itu adalah dipantau oleh Allah. Itu ihsan dalam beribadah. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Rasulullah, hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, yakinlah dia melihatmu. Itu ihsan dalam beribadah. Jadi kita penuh dengan keseriusan, penuh dengan berusaha menyempurnakan ibadah kita tuh dengan merasa Allah itu melihat, ya, melihat ibadah kita, memantau ibadah kita. Jadi seakan-akan kita melihat Allah, walaupun kita tidak melihat Allah, kita harus yakin Allah itu memantau kita, melihat kita, sehingga kita bersemangat, sehingga kita berusaha mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik kita. Kita berusaha melakukan ibadah-ibadah kita itu dengan ibadah-ibadah yang memang sesuai dengan syariat Allah, ya, sesuai dengan tuntunan Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu adalah ihsan dalam beribadah. Nah, kemudian juga ada yang namanya, ya, ihsan dalam bermuamalah. Nah, kalau tadi bicara masalah, ya, pokok-pokok daripada ihsan tadi adalah ibadah, ada lagi ihsan dalam bermuamalah, ya. Itu nanti bisa dicek dalam surah An-Nisa, surat yang keempat ayat ke-36, ya. Bisa dicek dalam surat An-Nisa ayat 36, saya bacakan artinya, ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapak, ya. Berbaiklah kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Nah, jadi pokok ihsan yang kedua adalah bagaimana kita ihsan, ya, dalam bermuamalah. Yang pertama kali ihsan dalam bermuamalah berdasarkan surat An-Nisa ayat 36 ini, bagaimana kita ihsan? Tadi pengertian ihsan adalah berbuat baik. Bagaimana kita berbuat baik dalam bermuamalah? Kalau dilihat dalam surah An-Nisa ayat 36 ini, pertama kali kita harus ihsan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitabnya dalam surah Al-Isra lagi, ya, dalam ayat 23 sampai 24. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu, ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua seperti mereka mendidik aku sewaktu kecil. Masya Allah, ayat ini sangat mendalam sekali. Allah menuntun kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Sampai Allah mengatakan jangan kita mengucapkan kata-kata "ah". Jangan mengucapkan kata-kata "ah" atau suara kita melebihi suara orang tua kita. Apalagi jangan sampai kita membentak orang tua kita. Orang tua itu adalah orang yang pertama hadir dalam kehidupan kita. Ibu kita yang mengandung, melahirkan kita, yang mempertaruhkan nyawanya ketika kita hadir di muka bumi ini. Ya, ketika orang tua kita sudah renta, berada dalam pengasuhan kita dan pemeliharaan kita, jangan kita berkata yang kasar. Ya, jangan kita membentaknya, jangan kita melawannya, ya. Jadi bagaimana, ya, Allah itu menuntun cara ihsan berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Kemudian juga mendoakan orang tua tadi, ya Tuhanku, kasihlah mereka seperti mereka mendidikku atau menyayangiku selagi aku masih kecil. Itu diajarkan oleh Allah supaya kita menjadi anak yang bisa berbakti, berbuat baik kepada
orang tua kita. Yang selanjutnya adalah dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah juga dikatakan ya, ridha Allah berada dalam ridha orang tua, kemurkaan Allah berada dalam kemurkaan orang tua. Jadi kita juga harus berusaha menjaga orang tua kita. Selanjutnya adalah ihsan kepada karib kerabat ya, pada saudara kita. Jadi kalau kita misalnya ihsan terhadap karib kerabat kita, keluarga kita, ya misalnya saudara-saudara kita, ya itu juga ya, bahkan kalau kita bersedekah, dahulukan sedekah kepada karib kerabat karena pahalanya adalah dapat dua ya. Kalau bersedekah kepada karib kerabat, pahala yang pertama adalah pahala silaturahim dan pahala kedua adalah pahala kita bersedekah. Jadi itu juga ya, berbuat ihsan kepada karib kerabat. Juga berbuat ihsan kepada anak yatim dan fakir miskin. Ya, Masya Allah ya. Jadi ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa saja dari kaum muslimin yang memelihara anak yatim dengan memberi makan dan minum, Allah memasukkannya ke dalam surga selamanya, selama ia tidak melakukan dosa yang tidak terampuni. Masya Allah. Jadi berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah ya. Bahkan ya, orang anak yatim dan fakir miskin itu kita berbuat baik kepada mereka, insya Allah ya, seperti kata aku dengan orang pemelihara anak yatim adalah seperti tali tunjuk dengan jari tengah ya, sangat dekat nanti bersama Rasulullah. Kemudian kepada siapa lagi kita berbuat ihsan, yaitu kepada tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat. Jadi tetangga ya, jadi tetangga itu punya hak ya, tetangga yang apalagi tetangga yang haknya sebagai orang muslim ya, sama-sama muslim, haknya sebagai seorang muslim, haknya sebagai tetangga kita juga ya. Jadi dengan tetangga ya, kita harus berbuat baik, berbuat ihsan ya. Kita harus memberikan hal-hal yang kata-kata yang santun, kata yang baik, peduli dengan keadaan tetangga kita, dan kita senantiasa berkontribusi terhadap di lingkungan kita, di lingkungan terdekat kita, itu tetangga. Nah, berbuat baik ihsan, berbuat baik kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh dan teman-teman sejawat. Kemudian pada siapa lagi kita berbuat baik ya, kepada Ibnu Sabil. Di samping itu juga kita juga berbuat baik ya kepada binatang, berlaku baik juga kepada binatang ya. Bahkan nanti dalam lebaran haji nanti ya, atau Idul Adha nanti, saking kita harus berbuat baik kepada binatang, kita harus menyembelih dengan pisau yang tajam, jangan sampai menyiksanya. Jangan sampai kita ada kucing ya, kita siram dengan air panas, na'udzubillah min dzalik, justru sebaiknya kita berikan makan ya. Jadi jangan sampai kita membunuh ya makhluk Allah ya, walaupun makhluk Allah itu berupa seekor binatang pun. Kemudian dan ihsan yang terakhir adalah ya, pokoknya yang terakhir setelah tadi dalam ibadah, dalam bermuamalah, dan ihsan dalam berakhlak ya. Kalau kita lihat contoh yang paling mulia adalah akhlak Rasulullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bicara masalah ihsan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat pribadi saya yang masih belajar, yang masih terus memperbaiki diri. Mudah-mudahan juga sama-sama kita bisa berlaku ihsan. Akhlakum mirabbika fala takunna minal mumtarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.